Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan review jurnal internasional untuk mata kuliah Etika Profesi IT direview oleh Suzuki Artika, saya sendiri, dengan NIM 16090024. Ethics in Engineering Studying Perception and Their Professional Ingenuity Development. Artinya etika dalam teknik, persepsi mahasiswa dan pengembangan identitas profesional mereka. Penelitian ini dibuat oleh Bill Steppenberg dari Australia, Journal of Technology and Science Education tahun 2013. Latar belakang di sini, studi pengembangan etika dan moral yang dilakukan oleh Louis mengungkapkan bahwa manfaat terbesar dari pendidikan etika teknik profesional adalah untuk memperkuat kecenderungan mahasiswa untuk bertindak secara etis. Instruksi tentang kerangka kerja penalaran moral dan kode etik profesi memberikan dorongan untuk bertindak berdasarkan keyakinan etis dan moral pribadi yang sudah dimiliki. Secara alami kemudian muncul pertanyaan tentang seberapa etisnya mahasiswa teknik kami dan apa yang dapat dilakukan untuk mempromosikan dan mendorong pengembangan etika pribadi lebih lanjut. Penelitian ini juga melaporkan perbedaan yang nyata antara mahasiswa teknik dan bisnis yang kembali ke studi pasca sarjana untuk mengejar gelar Master of Business Administration. Mahasiswa teknik pasca sarjana menunjukkan tingkat nilai etika dan perilaku yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa teknik sarjana. Mahasiswa bisnis pasca sarjana menunjukkan tren yang berlawanan, menunjukkan tingkat nilai etika dan perilaku yang lebih rendah. Dari penelitian ini akan terlihat bahwa profesi teknik memiliki pengaruh positif dan mempromosikan dan mendorong pengembangan etika pribadi dan profesional lebih lanjut. Tujuan penelitian ini untuk menyajikan potret yang menangkap keadaan saat ini, nilai-nilai etis pribadi mahasiswa teknik dan kepercayaan mereka tentang orang lain, termasuk berlatih dengan insinyur profesional. Mahasiswa juga ditantang dengan memeriksa keyakinan pribadi mereka sehubungan dengan persyaratan etika profesional dari Kode Etik Institute of Engineering Australia. Metode penelitian di sini menggunakan metode survei yang dilakukan selama 3 tahun sebanyak 1136, memeriksa etis persepsi pribadi mahasiswa teknik tahun pertama. Sekitar 15% dari peserta adalah mahasiswa internasional dan 85% mahasiswa Australia. Kelompok rasio perempuan dan laki-laki 0,21, lebih dari 75% mahasiswa telah menyelesaikan 1 semester studi teknik dan 24% telah menyelesaikan lebih dari 1 semester. Survei mengukur bagaimana mahasiswa teknik memandang keyakinan etis mereka sendiri dan bagaimana mereka memandang keyakinan etis dan tindakan rekan-rekan mereka. Hasil penelitian ini menghasilkan hasil survei dan disajikan dalam tabel 1 dan tabel 2. Peringkat rata-rata pada tabel 1 menunjukkan bahwa mahasiswa pada umumnya memahami semua tindakan atau perilaku yang tercantum dalam survei untuk menjadi tidak etis pada tingkat berikut. Di sini tabel 1 menunjukkan mahasiswa teknik tentang perilaku tidak etis, keyakinan mahasiswa tentang
keyakinan mahasiswa pribadi tentang perilaku tidak etis, rating 1-5, dan di sini yang mahasiswa teknik, persepsi teman bisnis mereka tentang perilaku tidak etis. Di sini perbedaan yang signifikan secara statik bisa dapat dilihat. Di sini untuk 0,05 untuk bintang 1 di sini rata-ratanya, dan bintang 2 untuk 0,005 levelnya, di sini rata-ratanya. Saya jelaskan. Di sini daftar tindakan atau perilaku tidak etis dikembangkan dengan mengadaptasi 12 dari studi oleh Clark dan Ocklesian tahun 1993. Ini disajikan di bawah. Tindakan-tindakan tersebut dipilih dengan cermat sehingga nantinya dapat dibahas dengan mengingat kode relasi. Di sini saya akan membahas penjelasan dari 1 sampai 16. Dari poin 1, di sini menerima hadiah atau bantuan sebagai imbalan atas perlakuan istimewa. Dan nomor 2, melakukan pekerjaan di bidang yang tidak banyak Anda ketahui. 3, menyalahkan kesalahan kepada rekan kerja yang tidak bersalah. 4, tidak mendukung kolega yang berusaha melakukan hal yang benar. 5, memberikan hadiah atau bantuan sebagai imbalan atas perlakuan istimewa. 6, mengeklaim kredit untuk pekerjaan orang lain. 7, tidak melaporkan pelanggaran orang lain terhadap kebijakan organisasi. 8, membocorkan informasi rahasia. 9, menahan informasi yang relevan dari seorang kolega atau klien. Memanggil sakit untuk mengambil libur. 11, mencuri bahan dan persediaan organisasi. 12, melakukan bisnis pribadi pada waktu organisasi. 13, tidak mengikuti perkembangan terbaru di daerah Anda. Dan 14, menyembunyikan kesalahan seseorang. 15, mengambil waktu ekstra pribadi, misalnya jam makan siang, istirahat, keberangkatan awal. Dan 16, yang terakhir, menggunakan layanan organisasi untuk penggunaan pribadi. Dan di sini nilainya 1-5, dan di sini nilainya 1-5. Saya akan jelaskan. 1, sangat tidak etis. 2, pada dasarnya tidak etis. Dan 3, agak tidak etis. 14, tidak terlalu tidak etis. 5, sama sekali tidak etis. Dan saya di sini akan menjelaskan lagi tindakan yang paling tidak etis yang dinilai oleh mahasiswa adalah item 2 dan item 13. Masing-masing melakukan pekerjaan di bidang yang Anda tahu tentang
dan tidak mengikuti perkembangan terbaru di daerah Anda. Lebih dari 45% mahasiswa menganggap item 2 tidak etis, dan lebih dari 41% mahasiswa mengidentifikasi item 13 tidak etis. Peringkat rata-rata untuk kedua item ini berada di atas respons standar etis minimum yang diperingatkan dari peringkat 3, agak tidak etis. Mengingat tradisi budaya Australia, barang-barang ini yang dinilai paling tidak etis diprediksi diikuti oleh item 10 memanggil sakit untuk mengambil dari review. Mungkin yang dimaksud izin kali ya, saya salah mengartikan. Dan di sini jumlah mahasiswa yang tidak percaya berlatih insinyur profesional bertindak secara etis memperhatikan. Lebih dari 30% mahasiswa yang disurvei juga menyatakan bahwa mereka tidak percaya insinyur profesional secara realistis diharapkan mematuhi kode etis setiap saat. Bagian dari solusi untuk mengatasi hasil yang menyangkut ini mungkin untuk lebih menekankan pada praktik rekayasa etika dan pendidikan etika untuk menyeimbangkan studi kasus di mana pelanggaran terhadap kode etik diperiksa. Kemudian etis dapat memberikan peranan rekayasa yang luar biasa bagi mahasiswa, akan tampak sebagai pendekatan yang lebih positif untuk pengajaran etika. Kesimpulannya dari yang saya ambil dari penelitian, etika pribadi sebelumnya telah terbukti menjadi dasar etika profesional. Instruksi etika yang tertanam di seluruh kurikulum ini tidak perlu sepenuhnya berorientasi pada rekayasa. Paparan budaya etika akademis mungkin sama bermanfaatnya jika tidak secara positif mempengaruhi perkembangan etika pribadi daripada upaya yang ditargetkan untuk secara eksplisit mengajarkan etika teknik profesional. Mahasiswa harus terkena sebanyak mungkin model peran rekayasa etis profesional. Ini mungkin dalam bentuk kuliah formal dan paparan jenis tutorial, tetapi mungkin jauh lebih bermanfaat jika diterima dalam bentuk teknik monitor dan pemodelan perilaku etis oleh staf teknik akademik. Ini review dari saya sebagai pembaca. Penulis jurnal ini sudah cukup baik karena bisa dipahami oleh pembaca. Penulis ini menyampaikan mengenai etika kurikulum teknikum pembelajaran di Singapura, di mana hasil survei lebih dari 30% mahasiswa disurvei juga menyatakan bahwa mereka tidak percaya insinyur profesional secara realistis diharapkan mematuhi kode etik setiap saat. Bagian dari solusi untuk mengatasi hasil yang menyangkut ini mungkin untuk lebih menekankan pada praktek rekayasa etika dalam pendidikan etika untuk menyeimbangkan studi kasus di mana pelanggaran terhadap kode etik diperiksa. Terima kasih. Mohon maaf apabila